Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yuni Eka Anjani, NIM 530-2019-0055, kelas IATB, mata kuliah Tafsir Sosial Politik, dosen pengampu Farid Hasan, STHI M.Hum. Video ini dibuat guna memenuhi tugas ulangan tengah semester, mata kuliah Tafsir Sosial Politik. Di video ini saya akan sedikit menjelaskan tentang ayat Amar Ma'ruf Nahi Mungkar dalam Al-Quran Surah Al-Imran ayat 110. Di sini saya akan menjelaskan tentang 6 pembahasan. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian Amar Ma'ruf Nahi Mungkar. Pembahasan yang kedua yaitu syarat rukun Amar Ma'ruf Nahi Mungkar. Pembahasan yang ketiga yaitu adab Amar Ma'ruf Nahi Mungkar. Pembahasan yang keempat, redaksi dan terjemah surat Al-Imran ayat 110. Pembahasan yang kelima yaitu gambaran umum surat Al-Imran ayat 110. Dan pembahasan yang terakhir yaitu tafsir surat Al-Imran ayat 110. Masuk pada pembahasan yang pertama yaitu pengertian Amar Ma'ruf Nahi Mungkar. Di sini ada 3 pendapat tentang ma'ruf. Yang pertama, Ibnu Katsir. Al-ma'ruf adalah satu nama yang mencakup segala apa yang dikenal berupa ketaatan kepada Allah, pendekatan diri kepadanya, dan melaksanakan segala apa yang disunahkan oleh syariat. Yang kedua, Ibnu Jauzi. Al-ma'ruf adalah kebenarannya oleh setiap orang berakal dan lawannya adalah kemungkaran. Yang ketiga, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Al-ma'ruf adalah satu nama yang mencakup bagi segala apa yang dicintai oleh Allah berupa iman dan amal soleh. Menurut bahasa, al-mungkar adalah segala hal yang dianggap jelek oleh manusia. Mereka mengingkari serta menolaknya. Sedangkan menurut syariat adalah segala hal yang diingkari, dilarang dan dicela oleh syariat. Nahi mungkar mengharamkan segala bentuk kekejian. Sedangkan amar ma'ruf berarti menghalalkan semua yang baik. Karena mengharamkannya yang baik termasuk dilarang oleh Allah. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar adalah perintah kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Amar ma'ruf nahi mungkar dalam menyampaikan hendaknya memperhatikan beberapa poin yang insya Allah dapat diterapkan dalam berbagai bentuk lapisan masyarakat. Yang pertama, hendaknya amar ma'ruf nahi mungkar dilakukan dengan cara yang ihsan agar tidak berubah menjadi penelanjang aib dan menyinggung perasaan orang lain. Yang kedua, Islam adalah agama yang berdimensi individual dan sosial. Maka sebelum memperbaiki orang lain, seorang muslim dituntut berintrospeksi dan berbenar diri. Sebab amar ma'ruf nahi mungkar yang baik adalah yang diiringi dengan keteladanan. Yang ketiga, menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar disandarkan kepada keikhlasan karena mengharapkan ridha Allah, bukan mencari popularitas dan dukungan politik. Yang keempat, amar ma'ruf nahi mungkar dilakukan menurut Al-Quran dan As-Sunnah, serta diimplementasikan dalam masyarakat secara berkesinambungan. Masuk pada pembahasan yang kedua yaitu syarat rukun amar ma'ruf nahi mungkar. Para ulama mengatakan bahwa rukun amar ma'ruf nahi mungkar itu ada 4. Pertama, orang yang menyerukan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Kedua, adanya kemungkaran yang dihapuskan. Ketiga, pelaku kemungkaran yang harus diperintahkan untuk berhenti dari kemungkaran. Keempat, urutan tingkatan adab dan cara yang dipergunakan. Untuk orang yang menyerukan kebaikan dan mencegah kemungkaran, syaratnya itu ada 3. Yang pertama, mukallaf. Orang yang bukan mukallaf tidak wajib amar ma'ruf nahi mungkar. Orang yang tidak berkewajiban itu kemungkinannya adalah tidak berakal, anak kecil yang belum baligh. Yang kedua, beriman. Amar ma'ruf nahi mungkar itu berlandaskan syariat Islam, bertujuan membela, menegakkan eksistensinya dan mengokohkan prinsip-prinsipnya. Yang ketiga, adil dan iltizam atau komitmen dengan apa yang dikatakannya, karena tidak mungkin orang yang melarang sesuatu lalu melakukannya. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 44. Masuk pada pembahasan yang ketiga yaitu adab-adab amar ma'ruf nahi mungkar. Itu ada 4. Yang pertama, berilmu agama. Harus memahami hukum-hukum syar'i untuk dapat mengetahui wilayah hukum, untuk mengetahui prosesnya, halangan-halangannya, dapat menegakkan hukum syar'i di sana dan termasuk orang yang dapat dipercaya. Yang kedua yaitu al-wara atau takut dosa. Manusia yang memiliki sifat wara akan mencegahnya dari syubhat dan nasihatnya akan diterima dengan baik. Ucapan orang yang fasik atau orang yang melanggar larangan Allah tidak akan didengar dan dihormati. Yang ketiga yaitu husnul khuluq. Berakhlak baik dan jauh dari sikap pemarah adalah pengendali amar ma'ruf nahi mungkar. Al-wara' dan ilmu tidak akan berguna kecuali dengan akhlak yang mulia.
Karena kemampuan untuk mengendalikan nafsu dan amarah adalah dua sifat yang harus dimiliki oleh penegak amar ma'ruf nahi mungkar. Yang keempat yaitu arifku atau kelembutan. Tidak ada sesuatu pun yang dimasuki unsur kelembutan kecuali akan memperindahnya. Para nabi adalah yang paling lembut hati bagi sesamanya. Masuk pada pembahasan yang keempat yaitu redaksi dan terjemah surat Al-Imran ayat 110 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Yang artinya, kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Masuk pada pembahasan yang kelima yaitu gambaran umum surat Al-Imran ayat 110. Surat Al-Imran terdiri dari 200 ayat, 3.480 kalimat, 14.520 huruf. Surat ini diturunkan di Madinah setelah surat Al-Anfal, termasuk juga dalam As-Sab'at Tiwal. Dalam surat ini Allah menjelaskan kaum yang jalan hidupnya tidak lurus dan suka mengikuti hawa nafsu untuk membuat fitnah. Selain itu juga menjelaskan golongan orang yang ilmunya begitu kukuh dan dalam mengimani ayat-ayat muhkamat dan ayat-ayat mutasyabihat yang semuanya datang dari Allah. Ayat 110 ini turun untuk menyampaikan kabar gembira akan kedatangan Rasulullah dan umatnya. Ayat ini menjelaskan bahwa umat Islam adalah sebaik-baik umat karena mereka menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar serta beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa. Tema utama ayat ini adalah peringatan dan juga penguatan mental kaum muslim menghadapi lawan-lawan mereka dari gangguan yang selalu muncul dari lawan-lawan Islam. Tujuan dari surat ini adalah supaya mendapat kekuatan yang berguna dari Al-Quran dan mengetahui hakikat kehidupan yang tersimpan di dalamnya, serta mendapatkan pengarahan yang diperuntukkan untuk kaum muslimin pada setiap generasi. Pada surat ini dijelaskan, orang-orang yang termasuk kategori orang yang baik yang telah diperintahkan untuk berdakwah, mereka adalah para nabi dan sahabat yang menyertainya pada saat ayat ini diturunkan. Mereka itulah orang-orang yang semula saling bermusuhan, kemudian menyatu hatinya, berpegang pada tali Allah, memerintah kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Tidak takut karena kelemahannya terhadap yang kuat tidak hilang keberaniannya karena kekecilannya terhadap yang benar, sementara keimanan telah menguasai diri dan perasaannya. Pada akhir surat ini terdapat doa berupa permohonan diterimanya seruan agama dan pembalasan di akhirat, dan pada surat ini diakhiri dengan rangkaian firman Allah yang sesuai dengan pembukaan surat pertama. Masuk pada pembahasan yang terakhir yaitu tafsir surah Al-Imran ayat 110. Umat yang paling baik di dunia adalah umat yang mempunyai dua macam sifat, yaitu mengajak kepada kebaikan serta mencegah kemungkaran dan senantiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ta'muruna bil ma'rufi, menyuruh kepada yang ma'ruf. Umat terbaik adalah memerintahkan yang ma'ruf. Semakin sering beramar ma'ruf, maka semakin mulia kedudukan sebagai umat pilihan. Wa tanhauna 'anil munkar, yang artinya mencegah dari yang mungkar, apa yang dilarang oleh syariat dan yang dianggap buruk oleh akal sehat. Kata mungkar dalam lafadz wa tanhauna 'anil munkar bermakna kebohongan. Sesungguhnya kebohongan adalah sebesar-besarnya kemungkaran. Kalimat tu'minuna billahi mempunyai arti percaya kepada ajakan bersatu untuk berpegang teguh pada dalil Allah, tidak bercerai-berai. Ayat ini menyebutkan 3 syarat yang harus dipenuhi untuk meraih kedudukan sebagai sebaik-baik umat, yaitu amar ma'ruf nahi mungkar dan persatuan dalam berpegang teguh pada tali ajaran Allah. Walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Jika ahli kitab itu beriman sebagaimana mestinya mengimani Rasul sallallahu alaihi wasallam dan ajaran yang dibawanya, maka mereka akan menjadi umat terbaik. Jadi ada 2 syarat untuk menjadi umat terbaik di dunia, sebagaimana diterangkan dalam ayat ini. Pertama, iman yang kuat, dan yang kedua, menegakkan amar ma'ruf dan mencegah kemungkaran.
Maka setiap umat yang memiliki kedua sifat ini pasti umat itu jaya dan mulia, dan apabila kedua hal itu diabaikan dan tidak diperdulikan lagi, maka tidak dapat disesalkan bila umat itu jatuh ke lembah kemelaratan. Ayat ini menegaskan bahwa umat Islam akan tetap menjadi sebaik-baik umat selama mereka memegang teguh 3 hal: menyuruh yang ma'ruf, mencegah yang mungkar, dan beriman kepada Allah dengan iman yang benar. Dalam ayat ini ditegaskan bahwa tugas menyuruh yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar didahulukan daripada perintah beriman, karena keduanya termasuk benteng iman. Dengan itu maka iman akan terpelihara. Pada akhir surat Al-Imran ayat 110 disebutkan bahwa ahli kitab itu juga beriman, tentulah lebih baik bagi mereka. Tetapi sedikit sekali di antara mereka yang beriman, seperti Abdullah bin Salam dan kawan-kawannya, dan kebanyakan mereka adalah orang fasik, tidak mau beriman. Mereka percaya sebagian kitab suci dan kafir kepada sebagiannya yang lain, dan mereka percaya kepada sebagian rasul seperti Musa dan Isa, dan kafir kepada Nabi Muhammad SAW. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.